Sidang berikutnya pemeriksaan sengketa ini yang diajukan oleh Supar. Sidang nyatakan dibuka. Yang mewakili dari tergugat siapa? Terima kasih Yang Mulia. Kami diwakili oleh saya Catur Aji Purnomo, Iwayan, Reni Astuti, Istiqomah, dan Pak Safri. Oke. Dari pemohon siapa yang hadir? Mohon izin Yang Mulia, saya Fungsiawan, dan mohon izin Yang Mulia, izin agar persidangan ini dapat dihadiri oleh penuntut umum Yang Mulia dengan tidak mengganggu jalannya persidangan. Terima kasih Yang Mulia. Anda tahu nggak berita sekarang? Hakim-hakim itu pada cuti. Ya, masa nanti diomongin nanti orang-orang lain pada cuti, hakim cuti, hakim pengadilan pajak sidang diketahui umum. Mau dikemanain muka kita? Ya, jadi untuk hari ini di offin dulu ya. Nanti kalau sudah keluar itunya ya, kami sudah terima surat permohonan Anda ya, gitu. Mohon izin Yang Mulia. Ini kan negara hukum Yang Mulia ya. Biarlah mereka itu mau cuti, mau sidang, mau demo, terserah mereka Yang Mulia. Ini kita sedang bersidang, sedang mencari keadilan. Anda mau Yang minta Mulia. tolong sama siapa? Anda mau minta keadilan sama siapa? Sama Yang Mulia. Siapa lagi Yang Mulia? Oke, berarti Anda tergantung sama siapa? Oh, kami tergantung pada hukum Yang Mulia. Jangan sewenang-wenang dong. Kalau Anda tergantung pada hukum berarti tidak masuk ke pengadilan dong. Anda minta aja sama hukum. Nama saya bukan hukum. Loh, Anda ini hukum. Anda ini perwakilan hukum Yang Mulia. Jangan ketawa-tawa begitu dong. Nanti Anda contempt of court lagi loh. Loh, kok contempt of court? Kayak gitu. Jadi gini Yang Mulia, apakah sidang ini terbuka atau tidak terbuka untuk umum? Gitu aja deh Yang Mulia. Iya, terbuka untuk umum. Siapa tuh di belakang, ada nggak? Itu ada dari BP besar tuh di atas tuh. Iya. Kalau sidang terbuka untuk umum. Di sini juga ada penontonnya loh. Di sini juga ada penontonnya ini di sini. Di sini di belakang, cuman Anda nggak ngeliat aja. Betul Yang Mulia. Apabila sidang terbuka untuk umum, kami mohon agar semua masyarakat diperbolehkan masuk Yang Mulia, karena sidang terbuka untuk umum. Kan majelis nggak larang, boleh. Tapi untuk kali ini tidak. Loh. Sidang berikutnya majelis persilahkan. Begitu. Kan berarti kan majelis tidak larang. Kalau majelis larang, berarti seluruh persidangan tidak diperbolehkan. Gitu. Mohon maaf ya Mulia, ini kalau Anda logika kalau Anda ngotot juga, silahkan ya. Karena di sini ruangannya adalah ruangan majelis. Anda minta ke pengadilan pajak. Nanti kalau Anda tidak setuju terhadap majelis ini, ya, yang memeriksa dan memutus, saya sendiri belum ngasih tahu ini siapa nama saya, ya. Mohon maaf Yang Mulia, ini tuh persidangan Yang Mulia, bukan lagi di pasar Yang Mulia. Jadi mohon sampaikan kepada kami dasar hukumnya apa. Kalau Anda tidak setuju terhadap majelis hakim ini, ya, Anda minta kepada ketua pengadilan pajak, bilang majelis hakim ini tidak mematuhi hukum acara karena untuk persidangan tanggal sekian. Tapi Anda harus jujur loh ya. Mohon maaf Yang Mulia. Anda harus jujur loh kalau mau nulis. Mohon maaf Yang Mulia. Majelis belum selesai ngomong Mohon maaf Yang Mulia. Anda jangan potong-potong terus, belum selesai ngomong juga. Oke. Dengerin dulu. Oke, nanti gantian Yang Mulia ya, gantian ya. Dengerin dulu. Siap Yang Mulia. Oke, dengarkan. Untuk hari majelis tidak, saya sebagai hakim ketua belum memperkenalkan diri. Ya, saya perkenalkan diri dulu kepada para pihak. Ya, majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini, ya, ketua majelisnya Andre Irwanda, hakim anggotanya Sulaiman, dan Untung Setio Margono dengan dibantu oleh Agung Nana Permana sebagai panitera pengganti. Ya, di sini, di mana-mana di ruang pengadilan ada sopan santun. Ya, kalau tidak, maka Anda akan bisa dituntut contempt of court. Ya, dan contempt of court itu tidak hanya dilakukan oleh majelis, bisa juga dilakukan, dituntut oleh para pihak, dan itu adalah masuk dalam ketentuan undang-undang pidana. Ya, oke, itu dulu. Ya, bahwa persidangan online itu semua persidangan aturannya adalah terbuka untuk umum, bahwa siapa saja bisa melihat persidangan karena supaya persidangan itu transparan.
Betul, setuju. Ya. Nah, apakah kemudian apakah dalam semua persidangan harus terbuka untuk umum? Ada kasus-kasus tertentu yang persidangannya tidak terbuka untuk umum. Seperti contohnya kasus pencabulan anak, kasus perkosaan, ya. Demikian juga kasus persidangan di pengadilan pajak kalau itu berhubungan dengan kerahasiaan wajib pajak, ya. Itu dulu, ya. Dalam hal ini penggugat menyatakan bahwa penggugat bersedia dibuka untuk umum, bersedia dibuka kerahasiaannya. Betul penggugat ya. Itu majelis sudah baca di situ sehingga penggugat minta terbuka untuk umum disiarkan secara online. Majelis menyetujui, ya. Tetap ya, majelis menyetujui, ya. Tapi tidak untuk persidangan kali ini, ya. Kalau ada persidangan lanjutan, majelis akan buka, ya. Betul, gimana? Kenapa? Hah? Apa? Bentar. Dan juga pengadilan pajak punya resource mengenai informasi teknologi dan sudah dilakukan secara live di YouTube, ya. Jadi itulah yang terbuka, meskipun hari ini majelis berpendapat bahwa situasinya tidak memungkinkan untuk persidangan terbuka, tapi majelis tidak melarang khusus untuk sidang hari ini, ya. Itu Anda juga sakit, khusus untuk pada saat sakit Anda minum obat gitu, ya. Oke, jadi itu. Mohon izin yang mulia, sudah boleh saya bicara? Atau apa yang mau Anda omongkan? Tadi kan yang mulia bicara saya tidak boleh potong. Sekarang kami kasih waktu dong untuk bicara. Ya makanya tadi kan udah persilahkan apa yang Anda mau omongkan. Baik, terima kasih yang mulia, yang terhormat. Jadi kami kan sedang mencari keadilan. Setahu saya, persidangan ini bukanlah persidangan pencabulan anak. Persidangan ini juga bukan persidangan perkosaan siapa memperkosa siapa. Persidangan ini adalah persidangan pengadilan pajak. Pengadilan pajak adalah persidangan yang setahu kami dibuka dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, argumen tadi dari hakim tidak masuk akal menurut kami yang mulia. Oleh karena itu, kami tidak masalah yang mulia, kami tidak akan melawan bagaimana, tetapi mohon kami diberikan argumen yang masuk akal. Apa dasar hukumnya? Mengapa persidangan hari ini tidak boleh terbuka untuk umum, sedangkan yang besok boleh terbuka untuk umum? Bagaimana dasar hukum dan alasan yang bisa kami terima yang mulia? Terima kasih yang mulia. Kan terserah majelis. Kalau Anda tidak mau, persidangannya majelis cukupkan, karena hari ini tidak terbuka untuk umum. Persidangan selanjutnya terbuka untuk bisa di online kan. Tadi kan majelis, tadi Panitra sudah bilang bahwa ini disiarkan langsung lewat live, lewat YouTube. Berarti kan persyaratan terbuka untuk umum kan sudah terpenuhi. Nah, sekarang Anda tadi minta supaya Anda minta terbuka untuk umum, ya sudah terpenuhi kan. Tadi kan majelis berpendapat seperti itu, ternyata dari sekretariat ke pengadilan ternyata sudah dibuka otomatis. Jadi mau apa lagi? Apa yang mau Anda protes? Kami tidak protes yang mulia. Kami itu tadi ya sudah kan? Kok saya dipotong lagi yang mulia? Sudah terpenuhi kan? Kok saya dipotong lagi yang mulia? Ya, kenapa? Izinkanlah kami berbicara yang mulia. Apa? Yang live YouTube-nya dari Fungsiawan, bukan dari pengadilan pajak. Oh, begitu. Ya. Ya, Anda gini ya. Tadi silahkan, udah. Sekarang dari tadi Anda ribut mulu, protes, ya. Ya, makanya kalau Anda tidak senang sama majelis ini, ya, silahkan. Tadi sudah disebutin nama majelisnya, nama ketuanya, Anda minta majelis hakim yang lain, itu dipersilahkan kalau Anda tidak suka, ya. Ini bukan pasar, benernya bisa aja nih, pengadilan ini pasar, lo bisa minta pengadilan lo, Anda bisa laporkan ke KY kalau masalah ini nggak ini, tapi jangan salah, Anda juga bisa dituntut balik, ya, kalau nggak benar, ya. Mohon izin untuk berbicara yang mulia. Ini jangan terbanding, ada yang mau diomongin nggak, tergugat, ada yang termohon, ada yang mau diomongin nggak?
Sementara belum yang mulia. Sementara belum, oke. Dah, sekarang Anda mau diperiksa sengketanya apa Anda masih protes lagi mengenai cara persidangan? Mohon izin yang mulia, mohon jangan salah ditanggapi. Kami bukan sedang protes. Kami meminta agar diizinkan persidangan ini dapat dimasuki oleh orang lain selain dari penggugat dan tergugat. Buktinya ada tuh yang masuk yang setahu Kalau kami tidak bukan diizinkan tergugat. gimana kalau tidak diizinkan? Tidak masalah yang mulia. Ini Tidak diizinkan. tidak masalah yang mulia, tetapi kalau tidak diizinkan tolong dikasih kami alasan dan dasar hukumnya yang mulia supaya Tidak kami ada bisa alasan. menerima. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Oke. Tidak ada dasar hukum. Dasar hukumnya adalah kewenangan majelis dalam persidangan. Sudah. Ya, berarti kan yang mulia merasa punya kewenangan untuk tidak memperbolehkan orang lain menonton pada persidangan yang dibuka untuk umum. Betul begitu yang mulia? Saya tidak bilang orang lain menonton di dalam ini ya. Ya, gitu ya. Ya, tapi kalau di sini sudah ada penonton juga di sini, ya. Di sini sudah ada penonton, maka saya sudah kategorikan sebagai ini. Kalau nggak percaya potret aja nih. Ya. Nih, ya panitera tuh ya. Tuh, dipotret tuh, masukin dalam itu tuh. Ya. Mohon izin yang mulia, kami tidak mempermasalahkan yang mulia. Silakan orang menonton dari sana atau dari mana. Yang saya tadi meminta adalah di ruang Zoom ini mohon dipersilakan semua masyarakat untuk masuk. Yang penting tidak mengganggu persidangan. Tidak diizinkan. Iya, oke yang mulia. Kami tidak apa-apa. Kalau tidak izinkan tidak masalah yang mulia. Tetapi bukankah kami punya hak untuk meminta dasar hukumnya dan dasar kewenangannya yang mulia? Karena supaya Tidak ini ada pengadilan. Tidak ada alasan. Baik, berarti kan yang mulia sedang membuat keputusan tanpa ada dasar hukum, tanpa ada alasan, tidak perlu apa-ngapain gitu yang mulia? Yang Anda tanyakan apa? Anda mau memeriksa sengketa, apa Anda mau meribut masalah persidangan? Kami bukan meribut, kami bertanya yang mulia. Kami bertanya, apakah sidang yang dibuka untuk umum itu boleh dihadiri oleh umum di dalam Zoom ini? Kalau tidak boleh nggak apa-apa, tetapi mohon kami dikasih dasar hukum dan alasan yang logis yang mulia. Ya, tadi kan Anda sudah siarkan secara live di YouTube katanya panitera ini. Saya tidak Berarti kenal kan panitera sudah yang terbuka mulia. untuk umum. Iya, berarti ini sudah terpenuhi kriteria untuk umum, ya. Sedangkan untuk masuk ke room majelis tidak izinkan. Kalau alasannya apa? Supaya tidak kredit, supaya nanti apa sambungannya tidak terputus-putus. Tadi termohon aja terputus-putus. Itu. Ya, Baik, ini yang masalah mulia. teknis, bukan masalah hukum. Baik Oke? yang mulia, kalau Anda gitu puas tidak puas, silahkan laporkan. tidak Silahkan masalah yang mulia, melapor jangan ke khawatir. mana. Iya. Jangan khawatir saya mau laporin yang mulia, tidak masalah. Maksud saya pada hari ini, saat ini, kenapa orang tidak boleh masuk? Alasannya adalah alasan teknis. Betul begitu yang mulia ya? Betul. Oke yang mulia. Pengalaman kami yang mulia pada sidang-sidang sebelumnya di pengadilan yang sama juga tidak ada masalah yang mulia. Kenapa hari ini jadi masalah? Ya saya tidak tahu. Masalah teknis kan bukan kewenangan saya. Iya. Apakah masalah teknis hanya terjadi pada hari ini yang mulia? Jadi Anda masih mau bertahan mengenai ini? Kapan kita periksa sengketanya? Kami bertanya yang mulia, karena sidang terbuka untuk umum. Oke lah kalau Anda masih mau ini aja ya, karena kan masalahnya kan Anda pengen izin masuk ke room, padahal ini sidang terbuka untuk umum. Ini juga sudah ada ininya ya, sudah ada yang terbuka untuk umum, sudah memenuhi kriteria untuk umum. Permasalahannya Anda pengen masuk ke room, itu yang majelis tidak izinkan. Itu. Tidak masalah yang mulia, silahkan tidak diingin nggak Kalau Anda apa-apa. tidak masalah, Anda jangan minta penjelasan. Anda sendiri Loh. udah nggak ada masalah kok minta penjelasan. Mohon maaf yang Ya, mulia, sekarang terserah, Anda mau periksa sengketa apa tidak? kami ingin memeriksa sengketa, tetapi sebelum sengketa diperiksa, tentulah kami punya hak untuk bertanya yang mulia, bahwa persidangan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Kenapa yang lain boleh menonton, tetapi tidak boleh masuk ke ruang Zoom ini yang mulia? Ini agak aneh yang Tidak mulia. boleh masuk ke ruang Zoom. Iya. Itu permasalahannya. Bukan masalah, kami Kalau Anda bertanya. tidak setuju, Anda masalah tidak. Kami mau bertanya yang mulia, kami bukan tidak Anda setuju. masalah tidak. Kami bukan tidak setuju atau tidak Ya, masalah. kami kalau Anda bertanya tidak yang mulia. masalah, kalau Anda tidak masalah, berarti majelis akan lanjutkan kepada Bukan masalah atau tidak masalah yang mulia, kami bertanya. Kalau Anda masih ribut juga, majelis akan tutup persidangan. Nah, kami- terserah Anda. Kami bukannya mau ribut yang mulia, kami bertanya. Kalau memang yang mulia Sudah mau, dijawab, sudah dijawab. bagaimana jawabannya yang mulia?
Ya, berarti Anda lihat rekamannya lagi aja. Emangnya kami ini apa tip apa ditukar? Oke. Jadi Diulang-ulang lagi jawabannya. jadi tidak ada Jadi alasan bilang, resmi ya yang ini mulia ya. terbuka untuk umum. Majelis yang tidak izinkan adalah masuk ke room, itu aja. Baik yang Ya. mulia. Kalau begitu kami bertanya yang mulia, apakah di sidang berikutnya boleh kami masuk ke Zoom? Masuk ke Zoom. Ya. Yang pasti majelis tidak izinkan masuk ke Zoom karena nanti di situ nanti kelihatan siapa nanti mengganggu konsentrasi karena nanti itu, ya. Tuh. Berarti alasannya untuk mengganggu Terus konsentrasi kemudian yang mulia juga ya. ada masalah teknis. Kalau Anda mau tidak terima, kalau Anda masih bertanya juga masalah cara majelis melakukan persidangan online seperti ini, ya, majelis tidak akan memeriksa sengketa, ya. Kalau mau Anda masih permasalahkan juga, ya, silahkan Anda kalau majelis tidak setuju, kalau Anda tidak setuju, silahkan minta ketua pengadilan untuk menunjuk majelis lain untuk memeriksa sengketa Anda, ya. Majelis akan menyudahi pertanyaan yang seperti itu tadi, ya, mengenai bagaimana cara melaksanakan persidangan. Majelis akan melanjutkan kepada pemeriksaan sengketa. Oke. Nah, sekarang tergugat tahu tidak apa yang digugat? Termohon tahu tidak apa yang digugat? Berita acara pelaksanaan kunjungan kerja yang mulia. Berita acara Pelaksanaan kunjungan kerja. pelaksanaan kunjungan kerja. Itu keputusan bukan? Bukan yang mulia. Bukan. Jadi apa itu? Ini hanya laporan internal yang sesuai SE 05 itu kegiatan yang dilakukan dan dilaporkan atasan langsung yang mulia. Jadi ceritanya gimana dari awal sampai akhir kok bisa ada lokasi kunjungan kerja itu gimana ceritanya? Jadi pertama akun representatif itu mengunjungi ruko. Bukan, kenapa dia datang? Kenapa dia datang? Karena ada data yang mulia. Ya, datanya apa? Kebetulan ini kami baru terima, tapi pada dasarnya akun representatif itu melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, dan tindak lanjut data perpajakan sesuai pasal 2 PMK 45 yang mulia. Oke, terus? Terus ada kunjungan untuk kegiatan dari yang ditugaskan Terus? untuk Iya. mendatangi ke lokasi wajib pajak. Oke, terus? Setelah itu ada laporan hasil kunjungan. Oke. Itu laporan internal yang dibuat akun representatif kepada atasannya. Laporan itu bukan untuk ke pihak ketiga. Bukan yang mulia. Itu ada aturannya. Ada yang mulia. Apa aturannya? Yes, SE, 05. MK? Hah? SE 05 PJ 2022 tentang pengawasan kepatuhan wajib pajak. Oke. Dalam SE itu gimana isinya setelah datang? Jadi setelah datang dilakukan laporan, terus jadi kunjungan kepada wajib pajak selanjutnya disebut kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan pegawai DJP. Ya itu sudah tahu. Ya. Terus kemudian gimana? Gimana aturannya bilangnya gimana? Ya, Anda lebih siap lagi ya. Nanti ya. Jadi ceritakan kronologisnya gimana keluar terbitnya surat tadi itu. Ya. Baik yang mulia. Dari awal Anda bilang tadi penelusuran data kan nggak bisa dong ujuk-ujuk ini ya, kecuali kalau nggak kenal ya. Orang datang bertamu aja semua juga harus kenal dulu, tahu dulu ya siapa yang mau bertamu, siapa yang tuan rumahnya ya, kenapa dia datang ke sana ya dari awal tuh ya, dari awal kenapa dia datang itu ya, terus bagaimana penyelesaiannya ya. Tadi kan ada aturannya, sesuai dengan aturan mana SE ini
merupakan kelanjutan dari apa ya, PMK atau bagaimana ya, itu dengarkan. Terus kemudian apa yang dilakukan ya, gitu. Nah terakhir, simpulan Anda apakah ini keputusan atau tidak ya, memenuhi unsur-unsur keputusan atau tidak ya, tuh ya, tuh. Kemarin itu yang mewakili dari mana nih, Kanwil Jogja ya, itu ya, itu juga coba nanti Anda koordinasikan lah bagaimana cara membuat tanggapan atas pertanyaan majelis ya, untuk yang ini kebetulan yang merisa sama ya, ya itu contohnya ya, ngerti ya, termohon ya apa yang majelis ya. Baik ya. Jadi dalam sidang sebelumnya, jadi nanti sidang berikutnya kan hari Selasa itu hari Jumat, sebelum waktu sidang Anda sudah harus sampaikan ya. Oke. Ada tanyakan kepada termohon Pak. Kepada termohon. Iya. Sebelum ini ke tergugat ya. Mendengar suara saya? Mendengar ya mulia. Oke. Penggugat mendengar suara saya? Mendengar yang mulia. Penggugat, saya mau majelis mau menanyakan terkait dengan gugatan dari penggugat. Ini untuk wajib pajak, pernah juga penggugat ajukan gugatan ya, seperti itu ya, penggugat? Mohon izin yang mulia, boleh kami bicara? Ya silakan. Baik, terlebih dahulu kami perlu sampaikan yang mulia bahwa kami mendapatkan surat permintaan bantahan atas tanggapan itu tanggal 19 September. Artinya jangka waktu 30 hari itu harusnya 18 Oktober. Sedangkan hari ini itu 8 Oktober itu belum mencapai jangka waktu 30 hari sesuai surat tersebut yang mulia. Akan jadi aneh yang mulia apabila sidang ini sudah kita mulai padahal kita belum membuat surat bantahan. Oleh karena itu yang mulia, kami memohon penggugat meminta sidang pertama ditunda saja yang mulia setelah kami mendapatkan hak kami untuk 30 hari tersebut, yaitu setelah 18 Oktober yang mulia. Kita semua ini kan harus patuh yang mulia kepada hukum acara persidangan. Kami kan menggugat DJP itu, yang kami gugat adalah prosedurnya. Jangan sampai pengadilan pajak ini yang malah melanggar prosedur itu sendiri yang mulia. Terima kasih yang mulia. Berarti yang gugat diajukan itu adalah prosedurnya kan, bukan keputusannya ya? Seperti itu ya penggugat ya? Sesuai yang tadi kan sudah disampaikan oleh tergugat bahwa yang digugat itu adalah surat berita acara yang sifatnya internal, laporan dari AR kepada atasannya. Nah tadi majelis menanyakan, seingat majelis untuk wajib pajak yang sama itu juga pernah diajukan gugatan ke majelis di pengadilan pajak, benar kan? Sebelumnya sudah pernah ada gugatan. Mohon izin yang mulia, kami menggugat banyak yang mulia karena banyak oknum di negara ini yang mulia, tetapi kami mohon persidangan ini jangan langsung hari ini yang mulia. Berikanlah kami hak 30 hari sesuai dengan surat permintaan bantahan dari pengadilan pajak yang mulia. Itu aja yang mulia kami mohon. Jangan kami diburu-buru yang mulia. Terima kasih yang mulia. Majelis paham. Nah, kapan penggugat mendapatkan berita acara kunjungan tersebut? Baik yang mulia, mengenai isi materi persidangan, kami mohon izinkanlah kami untuk bersidang setelah kami diberikan hak kami untuk 30 hari sesuai dengan undang-undang yang mulia pengadilan pajak dari surat permintaan surat bantahan tersebut yang mulia. Kami mohon izin yang mulia, kenapa kami diburu-buru seperti ini yang mulia? Majelis tidak memburu-buru, tapi kan majelis mengkonfirmasi kepada penggugat, dan tadi sudah disampaikan bahwa yang digugat oleh penggugat adalah prosedur di tergugat. Nah itu yang majelis catat. Tadi majelis menanyakan terkait dengan waktu pengajuan gugatan. Penggugat meminta waktu agar dibagi waktu 30 hari. Nanti majelis pertimbangkan. Paling tidak hari ini majelis sudah mendengar apa yang telah disampaikan oleh penggugat. Dan tergugat telah menyampaikan bahwa terkait dengan berita acara merupakan lampiran daripada laporan AR kepada atasannya. Itu yang menjadi pertimbangan majelis. Tadi ketua majelis saya menanyakan kepada tergugat bahwa apakah ini suatu keputusan atau bukan. Karena apa yang disidangkan di pengadilan pajak adalah keputusan itu yang sifatnya keputusan. Makanya nanti majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan ini bisa memenuhi syarat sebagai gugatan yang dapat diproses di pengadilan pajak. Makanya banyak hal yang majelis pertanyakan. Mulai dari kapan diterima oleh penggugat dan juga saat kapan majelis menerima permohonan gugatan dari penggugat. Disitulah majelis yang akan menghitung apakah memang disampaikan dalam waktu 30 hari dari sejak diterimanya keputusan dari penggugat. Demikian, seperti itu penggugat.
Baik, mohon izin Yang Mulia, itu kan sudah masuk ke materi dan sudah masuk ke pengujian formal untuk persidangan ini. Sedangkan yang kami maksudkan Yang Mulia, kami itu belum menyelesaikan hak kami, yaitu 30 hari sesuai Undang-Undang Pengajaran Pajak Yang Mulia. Kami mohon izin, berikanlah kami hak untuk membuat surat bantahan atas tanggapan sesuai dengan perintah Undang-Undang Pengajaran Pajak. Setelah itu barulah kita sidang pertama Yang Mulia. Di sidang pertama silahkanlah dipertanyakan apapun yang mau dipertanyakan, silahkanlah tergugat menjawab, penggugat menjawab sesuai dengan perintah Undang-Undang Yang Mulia. Janganlah persidangan ini dianggap main-main Yang Mulia. Kami ini pengen prosedur Undang-Undang Pengajaran Pajak dijalankan dengan benar. Kalau memang kami kasih punya waktu 30 hari, izinkanlah kami setelah 30 hari baru bersidang. Jangan langsung diburu-buru begini Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ini kan sudah jadwal persidangan. Kemudian tadi juga disampaikan oleh penggugat minta ditunda. Nah, itu nanti majelis yang mempertimbangkan. Jadi di sini perlu majelis sampaikan bahwa majelis tidak menyidangkan secara main-main. Ini memang persidangan yang memang terjadwal dan untuk diperiksa pada hari ini. Demikian penggugat. Mohon maaf Yang Mulia, ini perintah undang-undang Yang Mulia. Hukum acara pengajaran pajak itu sudah ada hukum acaranya. Persidangan itu nggak bisa dimulai sebelum kami dikasih hak untuk memberikan bantahan atas tanggapan. Bagaimana ceritanya belum ada bantahan sudah sidang dimulai. Sedangkan di surat tersebut, di surat permintaan surat bantahan sudah ditegaskan sesuai Undang-Undang Pengajaran Pajak. Kami dikasih waktu 30 hari Yang Mulia untuk membuat surat bantahan. Setelah sudah ada surat bantahan, barulah hakim kemudian tergugat bisa tahu kami ini ngomongin apa sih. Kalau nggak ada kan, ini apa ini begini pengadilannya Yang Mulia. Kami mohon Yang Mulia, kami dikasih waktu dong Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik. Terima kasih Yang Ketua, Hakim Mulia dan anggota dan Bapak Ibu sekalian termohon dan tergugat dan penggugat. Saya mohon izin aja untuk penggugat ya. Saya juga penggerak anti korupsi, saya juga kesel kalau bangsa ini punya korupsi, punya KKN. Cuma ini kan di pengadilan. Minta tolong dihormati cara berbicara, jangan menimbulkan emosi dan sebagainya. Kita sama-sama. Saya juga anti korupsi. Saya juga sebelum-sebelumnya boleh cari track record saya ya. Artinya gini, Anda tadi kan sangat tidak puas banyak oknum, banyak ini sebagainya di negara ini. Sama, kita sama-sama. Cuman dalam Anda menyampaikan, mohon yang lebih wise gitu ya. Kalimatnya tertata, enak, menghormati hakim, intonasinya sih. Saya tadinya tenang-tenang juga mendengarkan kata-kata. Tapi saya juga dulu daftar KPK juga, kalau bisa membersihkan negara ini. Cuman kalimatnya yang bagus. Di luar pemerintahan juga banyak, oknumnya banyak. Jadi mohon sama-sama gitu ya. Kita sama-sama menegakkan hukum, sama-sama menjaga anti korupsi dan sebagainya. Tapi jangan seolah-olah kalimat, cara menyampaikannya itu kan terus dengan hakim cara menyampaikan seperti itu kan kurang pas gitu. Terus kemana lagi gitu. Jadi jangan khawatir saudara tergugat ya, kalau memang Anda punya hak, Anda yang menegakkan negara ini baik, kemarin sama-sama kita tegakkan gitu ya. Silakan cari nanti record saya gitu. Jadi kita sama-sama, tapi kita ngomongnya kan best enak gitu kan. Tergugat juga kalau salah, kita salahkan tergugat yang benar dalam memungut pajak gitu ya, karena itu menyengsarakan rakyat misalnya. Tapi caranya yang baik, kalimatnya yang enak gitu. Jadi kita juga sama-sama enak di pengadilan ini gitu. Jangan, karena dilihat orang banyak gitu. Kalau Anda ingin menegakkan kebenaran negara di negara ini dengan cara Anda agak arogan dan sebagainya, kan kita jadi enak juga gitu. Kemudian mohon itu ya, penggugat ya, ke depan coba dilatih gitu supaya hakim juga di pengadilan yang mulia ini bisa sama-sama baik gitu. Jadi tujuannya bisa tercapai. Jadi sekali lagi saya juga anti korupsi ya. Kita sama-sama tegakkan negara ini. Kalau tidak ada korupsi negara ini maju gitu ya. Dan korupsi tidak hanya di pemerintahan, tidak hanya di mana-mana, tapi di pihak di luar, di swasta dan sebagainya juga banyak gitu ya. Jadi jangan merasa paling benar gitu. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim Ketua, supaya kita sama-sama ke depan ya. Jadi kita masuk itu enak, senyum gitu ya. Kita betul-betul mencari keadilan gitu. Jangan lupa di ruang pengadilan seperti ini kan live nih. Coba kita lihat di negara-negara maju bagaimana bersidang gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hakim Ketua, terima kasih. Terima kasih Kalau Yang Mulia. produksi nanti bisa
Pending dulu depan, Baik. Terima Baik. kasih. Yang mulia Pak Ketua. Baik, terima kasih Yang Mulia Hakim yang sangat anti korupsi. Yang Mulia, kami terus terang sangat menghormati pengadilan Yang Mulia. Tetapi pengadilan kalau mau dihormati, tentu saja pengadilan itu haruslah mengikuti hukum acara pengadilan Yang Mulia. Apabila pengadilan sudah tidak mau ikutin hukum acara pengadilan pajak itu sendiri, maka pengadilan sudah tidak terhormat Yang Mulia. Karena itu kami meminta Yang Mulia supaya hukum acara dilaksanakan sesuai undang-undang Yang Mulia. Kami dikasih waktu Yang Mulia oleh undang-undang, yaitu 30 hari. Sudah tertulis di surat tersebut permintaan surat bantahan atas surat tanggapan. Kalau waktu kami tidak diberikan, tiba-tiba sidang sudah dimulai dan kami mau disalah-salahin dengan berbagai cara tadi, ya kami mohon maaf Yang Mulia, persidangan sudah tidak terhormat kalau begitu caranya Yang Mulia. Kami mohon Yang Mulia kepada 3 majelis hakim untuk kembali menghormati, kembali membuat persidangan ini menjadi persidangan yang terhormat. Terima kasih Yang Mulia. Masalah menghormati itu kan relatif, ya, subjektif sifatnya. Tapi gini aja, saya sebagai hakim ketua ini kan permasalahannya kan menyelesaikan sengketa, ya. Sengketanya di sini adalah sengketa mengenai keputusan atas berita acara kunjungan di lokasi, ya. Nanti terserah penggugat apa mau memberikan pendapat atau tidak, memberikan penjelasan atau tidak. Majelis meminta para pihak, ya, kalau yang tadi dari tergugat asal muasalnya sehingga terbit surat ini, ya, tadi itu kan sudah diminta, ya, kronologisnya, ya. Nah, terus kemudian diminta apakah ini keputusan atau bukan, ya, dan apakah memenuhi persyaratan formal atau untuk ketentuan untuk bisa lebih lanjut di pengadilan pajak apa tidak, ya. Penggugat silahkan juga Anda sampaikan bahwa ini berita acara ini adalah suatu keputusan dan apakah ada yang dirugikan dari berita acara ini, kerugian apa yang Anda alami dari berita acara ini. Demikian, nanti sidang selanjutnya adalah tanggal 22 Oktober.